hendaknya menjadi satu kesempatan kita, menjadi satu momen kita untuk lebih dekat lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rabiul Awal ini harus menjadi satu momen bagi kita untuk semakin kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hikmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali di mana-mana tempat kalau sudah datang bulan Rabiul Awal maka akan dibacakan kisah-kisahnya Sayyidina Rasulullah, diceritakan perjuangannya Rasulullah, diceritakan tentang bagaimana lahirnya Rasulullah, diceritakan bagaimana keadaan alam tatkala lahir Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan apa? Agar semakin cinta dengan Rasulullah, agar semakin dekat dengan Rasulullah, agar semakin kenal dengan Rasulullah, tambah cinta, tambah kangen dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hikmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga pada majelis yang mulia ini, pada majelis yang penuh dengan keberkahan ini, insyaallah kita akan sama-sama baca dari kitab Safwatul La'ali'il Manthurah. Dan kebetulan pada saat ini kita sampai kepada kisah di mana menceritakan tentang kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka caranya satu, yaitu dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segala gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi umatnya, patut untuk kita ikuti. Maka hikmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita bacakan dari kitab Safwatul La'ali'il Manthurah, dari bab rahmatul waladi wa takbilihi wa mu'anaqatihi. Bab tentang kasih sayang kepada seorang anak, wa takbilihi, dan menciumnya, wa mu'anaqatihi, dan memeluk daripada anak tersebut. Boleh enggak? Kira-kira boleh enggak? Maka di sini diceritakan, di sini disebutkan dalam hadis. Kami bacakan hadisnya. Wa qala Thabitun an Anas radhiyallahu taala anhu akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ibrahim faqabbalahu wa shammahu. Haddatsana Abu al-Yaman akhbarana Shu'aib an az-Zuhri haddatsana Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali wa 'indahu al-Aqra' bin Habis at-Tamimi jalisan faqala al-Aqra' inna li 'asharatan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala man la yarhamu la yurhamu. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu tentang kisah Rasulullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya. Maka disebutkan bahwasanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mengambil salah satu daripada anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai anak laki-laki. Salah satu daripada anak laki-laki tersebut bernama Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim ini
didapatkan ataupun lahir ini yang namanya Sayyidina Ibrahim dari salah satu istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Jadi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai seorang istri yang bernama Maria Al-Qibtiyah, dan dari Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan laki-laki yang bernama Sayyidina Ibrahim. Tapi semua anak laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal pada masa kecil semuanya. Belum lagi balik, belum lagi besar, belum lagi dewasa sudah meninggal semuanya. Yang ada apa? Yang ada anak-anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatimul anbiya wal mursalin. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup daripada seluruh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi nabi ataupun rasul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hikmat Allah Subhanahu wa taala apabila kita tengok pada sejarah-sejarah nabi terdahulu, maka biasanya ini anaknya seorang nabi, dia akan menjadi nabi juga, ya kan? Ada yang namanya Nabiullah Ya'qub alaihi salam, mempunyai anak namanya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Anaknya laki-laki, besar, dewasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi nabi juga. Kemudian hikmat Allah Subhanahu wa taala ada yang namanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau mempunyai anak laki-laki juga. Namanya siapa? Ismail. Maka tatkala dewasa, tatkala itu remaja yang namanya Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia seorang nabi juga. Maka salah satu hikmah kata ulama, kenapa kok anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam ini meninggal sebelum dewasa? Hikmahnya apa kata ulama? Hikmahnya adalah karena kalau seumpama anak-anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tumbuh menjadi dewasa, maka anak-anak tersebut akan menjadi nabi-nabi juga, sehingga nggak jadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatimul anbiya wal mursalin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khatimul anbiya wal mursalin, maka tidak ada anak-anak laki-laki Nabi SAW yang hidup sampai dewasa, sampai balik. Semuanya meninggal dunia dalam keadaan masih kecil. Maka salah satu anak dari Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang bernama Sayyiduna Ibrahim alaihi salam. Maka Sayyiduna Anas radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya suatu saat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Sayyiduna Ibrahim faqabbalahu wa syammah. Maka Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Sayyiduna Ibrahim alaihi salam. Mencium Sayyiduna Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Jadi hikmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat berkasih sayang kita kepada anak-anak kita pun itu salah satu anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang menjadikan seseorang itu keluar dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lanjutkan hikmat Allah Subhanahu wa taala hadis selanjutnya. Haddatsana Abdul Yaman akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri haddatsana Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau itu menceritakan, beliau itu berkata, suatu saat
qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain mempunyai anak laki-laki, meskipun anak laki-lakinya Sayyiduna Rasulullah sudah meninggal ketika kecil, tapi Sayyiduna Rasulullah SAW pun memiliki yang namanya cucu laki-laki. Salah satu cucu Sayyiduna Rasulullah SAW adalah yang bernama Sayyiduna Hasan bin Ali, yaitu Sayyiduna Hasan anak daripada Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu, yang mana Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu menikah dengan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka dari pernikahan Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyiduna Ali lahirlah Sayyiduna Hasan radhiyallahu taala anhu. Maka suatu saat hadirat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mencium Sayyiduna Hasan radhiyallahu taala anhu. Pas lagi mencium Sayyiduna Hasan, pas lagi yang namanya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyiduna Hasan bin Ali, dan kemudian mencium Sayyiduna Hasan bin Ali, maka di situ ada salah seorang sahabat yang bernama Sayyiduna Aqra' bin Habis At-Tamimi, lagi duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngelihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mencium Sayyiduna Hasan bin Ali, apa kata Sayyiduna Aqra' bin Habis? Beliau katakan, innali asyaratan minal walad. Saya ini punya anak 10 katanya. Siapa tadi? Sayyiduna Aqra' bin Hasan, Sayyiduna Aqra' bin Habis At-Tamimi. Beliau punya anak 10 kata. Innali asyaratan minal walad. Saya itu punya anak 10. Ma qabbaltu minhum ahadan. Sekalipun saya itu enggak pernah tuh yang namanya mencium mereka katanya. Punya anak 10 enggak pernah dicium sama orang tuanya, enggak pernah dicium sama Sayyiduna Aqra' bin Habis At-Tamimi. Maka apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar perkara tersebut? Fa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok kepada Sayyiduna Aqra', melihat kepada Sayyiduna Aqra'. Tsumma qala, kemudian dia berkata, man la yarham la yurham. Siapa orang itu kok tidak ada kasih sayang dalam hatinya, orang kok dalam kehidupannya tidak ada berkasih sayang, la yurham, nanti tidak akan dikasih sayang juga. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi.